Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Made Widiantari dalam podcast perdana yang diselenggarakan oleh UKM Pers, Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang ganteng pada sore hari ini yang bernama Iputu Arya Sudiana. Halo Arya, apa kabar? Halo Widi. Apa kabar? Baik sekali. Oke. Nah, teman-teman perlu tahu, Arya ini merupakan Ketua BEM terpilih tahun 2022-2023. Nah, bagaimana perasaan Arya ketika terpilih menjadi Ketua BEM di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram ini? Pertama perasaannya sih senang banget sih. Apalagi kita bisa menjadi seorang pemimpin di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram ini. Yang dimana kita ketahui satu-satunya lembaga kemahasiswaan atau kampus mahasiswa yang berbasis agama Hindu. Wah, keren ya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana visi misi Arya dalam menyelenggarakan semua proker-proker di BEM Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram ini. Mungkin kembali ke visi awal yang kemarin sih. Yang pertama itu visinya dengan menjadikan mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram aktif serta bertanggung jawab dalam organisasi, sehingga dalam tanggung jawab itu nanti akan timbul yang istilahkan dengan kata seru. Seru ini memiliki arti yang dimana yang pertama S itu adalah sinergi, yang kedua unggul, yang ketiga itu religius, yang keempat itu eksis. Wah, kabinet seru. Pasti orang-orangnya seru-seru ya. Wah, pastinya sih seru banget sih. Keren. Nah, dalam kepengurusan tahun 2022 dan 2023, nah pasti ada kepengurusan sebelumnya. Bagaimana caranya Arya memperbaiki kepengurusan BEM sebelumnya, apa saja yang kurang untuk kepengurusan sebelumnya dan apa yang akan ditambahkan dan dikurangi dalam kepengurusan yang sekarang? Nah, betul, bagus sekali pertanyaannya. Kebetulan Tiang tuh tahun 2000 baru masuk BEM pertama kali langsung menjadi ketua. Jadi untuk proker atau pengurusan yang sebelumnya itu sudah sangat bagus. Yang dimana di dalam pengurusan sebelumnya itu sudah banyak gebrakan baru yang ditimbulkan. Tapi ada beberapa hal yang ingin tak ubah. Yang pertama itu berkaitan dengan sinergi. Sinergi ini sangat penting, baik dari internal maupun eksternal. Nah, dari situlah nanti kepengurusan saya akan bangunnya sinergi baik dari internal maupun eksternal. Yang internal itu cukup dengan UKM, terus sama lembaga dan mahasiswa tentunya. Tanpa mahasiswa BEM itu tidak bisa berjalan. Jadi sangat perlu mahasiswa mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BEM. Dan untuk pihak eksternal itu di mana kita mengeksiskan BEM untuk maju ke depannya dengan support untuk menyukseskan kegiatan ke depannya. Mungkin itu aja sih. Eksistensi dari mahasiswa. Oke. Untuk biasanya dalam kepengurusan pasti ada masalah-masalah yang timbul di setiap anggotanya. Nah, bagaimana caranya Arya untuk menyelesaikan masalah yang ada di anggota atau kepengurusan tersebut? Sebenarnya sih kita lihat dulu dari anggota. Maka dari itu kita sebagai ketua harus bisa melihat sekitar kita bahwa di dalam BEM itu kita satu, bukan kotak dengan kotak. Maksudnya kotak dengan kotak itu di dalam BEM itu tidak ada geng dan geng. Jadinya itu kita satu, yaitu BEM. Dan untuk menyelesaikan masalah biasanya sih kita mengetahui dulu apa masalahnya, baru kita cari solusinya bersama-sama. Dan dengan adanya program kerja yang saya buat, yaitu pengakraban, akrab dan erat. Nah, di situ kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Mungkin begitu sih menurut simpelnya.
mengakrabkan. Ya. Nah, dalam mengakrabkan ini biasanya kayak susah ya, kayak Ya. mengkoordinir orang. Ya. Apalagi sekarang kita udah masa-masanya remaja, susah mengkoordinir mahasiswa, udah malesnya segala macam. Nah, dari Aryanya, bagaimana caranya mengkoordinir anggotanya agar mau bergerak? Sebenarnya pertama itu yang kita lakuin itu, kita sebagai ketua harus juga ikut bergerak, bukan hanya memerintah anggota saja. Yang terpenting sih juga koordinasi dan komunikasi. Nah, ketika komunikasi dan koordinasi berjalan berdampingan atau berjalan bersamaan, pasti setiap anggota itu akan bergerak juga. Apalagi kita sebagai ketua, sebagai kayaknya pendoman untuk mereka melakukan sesuatu. Kita sebagai ketua itu harus mencerminkan atau mencontohkan yang baik. Nah, maka dari situ nanti anggota akan berkoordinir atau berkoordinasi dengan kita baik juga sih. Contoh koordinasinya seperti apa mungkin ya? Kalau boleh tahu. Mungkin kalau koordinasinya sih saling terbuka satu sama lain. Jika ada suatu hal atau ada acara, apapun kekurangan, apapun kelebihannya, itu harus kita saling komunikasikan dan saling koordinasikan, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pengurus inti ataupun anggota. Jadinya pengurus inti dan anggota itu sama-sama memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi begitu sih koordinasi yang penting. Koordinasi dalam sebuah kegiatan perkumpulan biasanya yang dilakukan pasti ada masalah atau perbedaan pendapat. Tiap anggota ataupun tiap kelompok pasti memiliki perbedaan pendapat. Nah, untuk ketua BEM ini tantangan untuk menyelesaikan hal tersebut ya, mungkin ya. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan perbedaan pendapat dalam organisasi atau dalam kelompok tersebut? Ya sih, sebenarnya sih kalau bahas persepsi pendapat orang itu emang beda-beda. Jadi kita sebagai pemimpin harus bisa menengahi atau menjawab apa sih perbedaan-perbedaan yang mereka pikirkan. Jadi kita harus cari jalan tengah atau jalan apa yang mau mereka tuju, dan kita sebagai pemimpin harus bisa mencari hal tersebut. Contohnya, misalnya di dalam forum ada suatu perbedaan pendapat, kita harus bisa benar-benar meluruskan atau memilih saran atau ide atau gagasan yang tepat untuk kedepannya. Jadinya semua saran atau semua masukan itu tidak salah, atau pendapat orang itu tidak pernah salah, karena orang yang berani berpendapat pasti itu orang yang emang sangat kritis maupun aktif. Maka dari itu kita harus mengapresiasi mereka dengan pendapat-pendapatnya mereka, bukan menjatuhkan pendapat mereka walaupun salah. Intinya kita harus bisa memilih pendapat yang mana yang baik ke depannya. Begitu sih menurut saya pribadi. Keren ya. Keren pendapat dari ketua BEM kita. Nah, untuk pesan dan kesan Arya kepada mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram ini seperti apa? Ya, jadi gini pesan dan kesan Tiang untuk mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Mungkin kita sebagai mahasiswa harus aktif dalam kegiatan akademis maupun non akademis, yaitu kegiatan kampus maupun kegiatan lembaga. Kenapa? Tanpa mahasiswa, kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan bisa berjalan lancar, karena mahasiswa itulah tonggak kegiatan. Dan juga sebagai mahasiswa kita harus aktif dalam kegiatan UKM yang ada, sehingga UKM itu akan dapat regenerasi ke depannya. Dan yang terakhir pesannya itu adalah semangat kuliah, jangan berhenti di tengah jalan. Karena kenapa? Itu adalah salah satu keberhasilan sebagai mahasiswa ketika kita sudah tamat kuliah. Jadinya jangan pernah putus asa atau berhenti di tengah jalan. Sebagai mahasiswa kita harus tetap berpegang teguh dengan pendirian kita di awal sebagai mahasiswa. Mungkin itu aja sih untuk pesan dan kesan. Wah, keren ya pesan dan kesan Arya untuk mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Kita harus selalu aktif berorganisasi dan kita harus selalu
mengingat orang tua yang sudah memberikan kita pendidikan yang begitu tinggi. Nah, terima kasih untuk Sama-sama. Kak Arya. Kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan. Terima kasih. Mungkin untuk UKM Pers kedepannya semoga maju terus, semoga eksis terus di dalam kampus Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Itu aja sih. Swaha. Nah, itu untuk UKM Persnya. Terima kasih Arya udah datang pada sore hari ini untuk podcast perdana yang diselenggarakan oleh UKM Pers. Oke, makasih. Oke, sama dah.